Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Popcorn Podcast Pajak Pancoran. Selamat pagi kawan pajak, apa kabarnya di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kami di Popcorn di episode terbaru kali ini. Hari ini aku Citra kembali menyapa kawan pajak di rumah lagi untuk menyampaikan ketentuan informasi terbaru buat kawan pajak di rumah. Yang pasti yang paling update yang akan kami sampaikan kepada kawan pajak di rumah. Hari ini aku tidak sendiri, tentunya selalu ditemani dengan narasumber terbaik dari KPP Pratama Jakarta Pancoran. Hari ini aku ditemani oleh dua narasumber, kita kenalan dulu yuk. Silakan Mbak. Halo kawan dulu pajak, nama saya Erni Multiarti. Dan saya Hana Ahdiana. Kami bertiga di sini juga bagian dari tim penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Oke, kita akan ngobrol apa? Nanti kita spill ya ke kawan pajak di rumah. Nah, kawan pajak, hari ini kita akan bahas mengenai PMK nomor 59 tahun 2024. Ini sangat-sangat baru diterbitkan oleh DJP di bulan Agustus tahun lalu dan akan berlaku di 1 Oktober 2024 ini. Tapi sebelum kita mulai ke materi kita, saya ingetin lagi nih buat kawan pajak di rumah, biar nggak ketinggalan materi terbaru atau informasi terbaru mengenai ketentuan pajak terbaru. Jangan lupa untuk follow, subscribe akun YouTube KPP Pratama Jakarta Pancoran. Jangan lupa juga follow sosial media kami di Instagram, Twitter, dan Facebook dengan username @pajakpancoran. Karena kami selalu memberikan informasi terbaru terkait dengan peraturan pajak terbaru di kanal media sosial KPP Pratama Jakarta Pancoran. Jangan lupa ya untuk di-subscribe, follow, dan komen juga untuk kawan pajak di rumah. Nah, kita langsung aja nih ke materi yang akan kita sampaikan tadi, PMK nomor 59 tahun 2024. Nah, PMK nomor 59 tahun 2024 ini sebelumnya saya sebutkan bahwa baru diterbitkan di Agustus tahun 2024 dan akan berlaku di 1 Oktober 2024. Siapa aja yang terkait di dalam PMK ini? Nah, kita langsung aja yuk ke narasumber kita. Mbak Ermi, ini kan PMK-nya baru banget terbit nih, bulan Agustus dan baru akan berlakunya 1 Oktober. Ini mengatur tentang apa dan apa sih latar belakangnya diterbitkan PMK ini? Oke, baik Mbak Citra. Jadi PMK nomor 59 tahun 2024 ini kalau dari judulnya ya, itu mengatur tentang tata cara pembebasan PPN dan juga PPNBM untuk perwakilan negara asing dan badan internasional dan juga pejabatnya. Jadi kalau kita singkat ya, sebutan PMK ini adalah PMK PENABI. PENABI ya, oke. Perwakilan negara asing dan badan internasional. Oh, singkatannya ya Mbak ya. Jadi latar belakang PMK 59 ini adalah mengatur tentang mekanisme ya tadi pembebasan PPN dari PPN dan PPNBM untuk perwakilan negara asing dan juga badan internasional serta pejabatnya. Yang semulanya nih dulunya manual permohonannya, saat ini sudah otomatis atau online ya. Jadi dipermudah prosesnya, dipercepat juga prosesnya. Tentu PMK ini sudah cukup lama ya ditunggu-tunggu oleh tentunya seperti Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Sekretariat Negara, karena hubungannya erat sekali dengan Indonesia dan juga beberapa negara asing yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Nah, PMK ini sendiri juga itu merupakan gabungan ya dari beberapa PMK yang sebelumnya di tahun 2014 ini mengenai pengembalian atas PPN atau PPNBM yang sebelumnya sudah dibebaskan, kemudian terkait dengan restitusinya dan juga terkait dengan tata cara pemberian SKB-nya. Jadi digabungkan dalam satu PMK nomor 59 tahun 2024 ini.
yang Oke. juga merupakan turunan dari PP nomor 47 tahun 2020. Jadi memang sudah dinanti-nanti ya dari PP-nya di tahun 2020, dan baru tahun 2024 ini keluarlah PMK-nya yang mengatur lebih detail terkait dengan pemberian SKB-nya seperti apa tata caranya secara online. Oh begitu. Jadi kawan pajak di rumah yang relate nih terkait dengan SKB, PPN dan PPNBM, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ermi tadi, bahwa ini latar belakangnya tadi mulai mengatur yang semula manual jadi online Mbak ya, kemudian menggabungkan beberapa PMK menjadi PMK, digabungkan menjadi PMK 59 tahun 2024 ini. Nah, Mbak Hana tadi udah dijelasin latar belakangnya apa. Nah, kalau sekarang yang diatur nih apa di dalamnya, fasilitas-fasilitas yang diatur dalam PMK ini apa? Oke, baik. Jadi di sini kan diberikan pembebasan ya Mbak Citra ya, pembebasan PPN dan PPNBM kepada penabi. Nah, yang diberikan pembebasan apa nih, dalam hal apa? Yang pertama itu dalam hal impor. Jika penabi melakukan impor BKP, nah ini akan dilakukan pembebasan, tapi tanpa menerbitkan SKB. Seperti itu. Karena kalau impor nanti berurusannya dengan bea cukai. Jadi nanti mengikuti ketentuan impor oleh perwakilan negara asing dan juga ketentuan impor oleh badan internasional. Jadi untuk impor BKP tanpa menerbitkan SKB, itu yang pertama. Yang kedua, pembebasan ini juga diberikan dalam hal terjadi penyerahan BKP ataupun JKP, tapi dikecualikan penyerahan tanah dan bangunan, seperti itu. Selain itu bisa diberikan pembebasan atas BKP ataupun JKP dalam hal ini. Nah, penyerahan ini harus disyaratkan menerbitkan SKB. Yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Erni ya, SKB-nya bisa diperoleh secara online pengajuannya, seperti itu. Nah, dalam hal ini implikasinya ketika mendapatkan SKB pembebasan, nah tidak bisa dikreditkan faktur pajaknya, seperti itu. Itu sih fasilitasnya dari impor ya, dari pengenaan terkait impor BKP dan penyerahan BKP dan JKP, seperti itu. Baik, berarti ada dua Mbak ya. Kalau disimpulin di dalam PMK ini fasilitas yang diatur ada dua, yaitu pembebasan atas impor dan juga pembebasan atas penyerahan BKP dan JKP. Kalau impor tadi nggak perlu SKB, kalau penyerahan JKP dan BKP itu dibutuhkan SKB. Dan pengecualiannya tadi untuk penyerahan adalah tanah dan bangunan. Nah, simpel sekali kan kalau kita lihat sekilas. Kalau disampaikan oleh penyuluh pancoran mah jadi simpel, mudah dipahami, betul ya? Oke. Mbak Ermi, tadi Mbak Hana menjelaskan fasilitasnya pembebasan terhadap impor dan penyerahan barang dan jasa atau BKP dan JKP. Apakah ada ketentuan yang mengatur atau ada batasan-batasan tertentu nggak Mbak yang diatur dalam PMK ini? Oke, pada dasarnya tidak ada batasan nih Mbak Citra. Jadi keseluruhan yang dibutuhkan oleh para perwakilan negara asing maupun badan internasional itu dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN ini. Namun memang tadi ya dikecualikannya tanah dan bangunan. Kemudian kalau kendaraan kendaraan bermotor itu yang bisa dibebaskan hanyalah yang roda 4. Untuk selain yang kendaraan roda 4 nanti tergantung apakah sesuai pertimbangan dari kementerian terkait, apakah memang dibutuhkan atau tidak, maka bisa saja mendapatkan SKB juga. Kemudian ada juga salah satunya itu untuk tadi yang penyerahan BKP maupun JKP itu ada ketentuan tidak boleh dialih tangankan atau dipindah tangankan dalam waktu 4 tahun. Jadi dalam waktu 4 tahun itu tetap harus atas nama si badan internasional maupun perwakilan negara asing serta pejabatnya. Oh gitu. Berarti Kalau misalnya nanti tidak sesuai atau dalam belum waktu 4 tahun kemudian sudah dipindah tangankan, maka nanti tetap harus dibayarkan kembali atas yang sudah terlanjur dibebaskan atau atas yang tadinya sudah mendapatkan pembebasan, maka akan jadi terutang, maka harus dibayarkan kembali nominal PPN-nya. Oh begitu. Jadi ada aturan ketentuan lebih lanjutnya ya, bahwa kalau misalnya penyerahan BKP dan JKP tidak boleh dipindah tangankan dalam kurun waktu 4 tahun. Ini sebelum lebih jauh nih Mbak, kita bahas mengenai ketentuannya tadi. Mungkin kawan pajak di rumah ada yang belum paham nih, apa sih perbedaan
perwakilan negara asing dan badan internasional gitu? Apakah sama-sama dari luar negeri? Apakah sama aja atau ada perbedaannya gitu? Gimana Mbak Hana? Mungkin dijelasin dulu nih ke kawan pajak di rumah. Kita kenalan dulu PNA sama BI ini apa gitu ya, perwakilan negara asing, terus badan internasional. Ini sama-sama berkedudukan di Indonesia ya, kawan pajak. Namun untuk badan internasional ini ada ketentuan khususnya, ada ketetapannya badan-badan internasional mana saja yang ditentukan ya untuk mendapatkan fasilitas ini, seperti itu. Nah, badan internasional ini sudah dituangkan lembaga-lembaganya ya di KMK nomor 550 tahun 2021, seperti itu. Nah, tadi terkait PNA dan BI ya, perwakilan negara asing dan badan internasional. Nah, bagaimana dengan pejabatnya nih? Kan juga dapat fasilitas pembebasan ya, PPN dan PPNBM ini. Nah, syaratnya pertama, pejabat-pejabat ini yang pertama ya, ketentuannya harus warga negara asing ya, itu yang pertama. Kedua, warga negara asing ini harus berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia juga, seperti itu. Dan ditambah juga ada surat penugasan ya, jadi ada surat tugas atas pejabat tersebut menduduki jabatan yang dimaksud gitu. Oh, seperti itu. Nah, udah jelas ya teman-teman perbedaan dari perwakilan negara asing dan badan internasional. Kalau badan internasional tadi sudah dituangkan dalam KMK ya Mbak ya, berarti kalau ada badan dari luar negeri tapi tidak ada namanya di dalam KMK yang sudah diatur, tidak termasuk nih ke dalam badan internasional yang dimaksud dalam PMK. Iya, jadi nggak bisa dapat fasilitas pembebasan ini. Tidak bisa mengikuti mendapatkan fasilitas sesuai dengan PMK 59 ini. Tadi perwakilan negara asing tadi ada beberapa ketentuan harus berkedudukan di Indonesia ya Mbak. Harus ada juga surat tugasnya gitu, harus diperlihatkan. Nggak boleh nih ngaku-ngaku perwakilan negara asing untuk mendapatkan manfaat fasilitas ini. Harus ada surat tugasnya ya, seperti itu. Nah Mbak Ermi, tadi kita udah bahas mengenai latar belakangnya nih, kemudian fasilitas yang diatur mengenai pembebasan, impor dan penyerahan. Juga kita tadi ada ketentuannya lebih lanjut mengenai penyerahan juga. Dan sekarang kalau mau mendapatkan fasilitas ini, mekanismenya seperti apa nih Mbak? Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya kan fasilitas dibebaskan PPN ini ada dua caranya. Tadi melalui SKB, tapi apabila ternyata SKB-nya belum terbit tapi penyerahannya sudah terjadi, pada dasarnya tetap bisa mendapatkan fasilitas dibebaskan. Namun prosesnya adalah melalui pengembalian namanya. Pengembalian. Jadi tetap bisa. Tapi jadi yang satu ya? nanti uangnya dikembalikan lagi, tapi berarti PPN-nya dibayarkan dulu di awal. Sedangkan kalau SKB berarti dari awal tidak ada pembayaran PPN karena sudah dibebaskan dari awal. Nah, di PMK ini memang didorong agar para perwakilan negara asing dan juga badan internasional ini untuk memproses SKB-nya terlebih dahulu, karena tentunya akan lebih mudah bagi tidak hanya bagi kami selaku petugas pajak, tapi juga bagi PNAB-nya sendiri, karena tidak memakan waktu yang lama, tidak membutuhkan administrasi yang cukup rumit, Dan tidak melakukan pembayaran PPN juga. Iya, tidak ada pembayaran PPN terlebih dahulu. Nah, untuk proses SKB-nya sendiri itu diajukan secara online sekarang. Online-nya melalui DJP online. Jadi seperti wajib pajak dalam negeri lainnya ya. Kalau dalam negeri lainnya akses ke DJP online itu menggunakan NPWP. Nah, titik krusialnya di sini nih. Jadi kalau sebelumnya dari PNAB ini kan dianggapnya bukan subjek pajak ya, jadi tidak memiliki NPWP. Nah, saat ini didorong untuk tetap memiliki nomor identitas perpajakan statusnya, yang artinya adalah memiliki NPWP juga, walaupun tidak menjadikan perwakilan negara asing maupun badan internasional ini sebagai subjek pajak. Tapi nomor NPWP yang dimiliki hanya sekedar menjadi nomor identitas perpajakan saja untuk dapat mengakses semua layanan perpajakan yang diberikan oleh DJP. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa mengajukan SKB ini sendiri, pastikan dulu para perwakilan negara asing dan juga badan internasional sudah memiliki surat rekomendasi. Kalau biasanya yang perwakilan negara asing itu dari Kementerian Luar Negeri, sedangkan kalau yang badan internasional itu biasanya dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi nanti di DJP online setelah PNAB ini mengajukan NPWP, silahkan juga mengajukan EVIN-nya. Jadi sekaligus supaya tetap bisa membuka layanan online di DJP online ini.
Setelah masuk ke DJP online, nanti di menu layanan bisa aktivasi fitur menu fasilitas dan insentif. Oke. Nah, di menu tersebut kemudian bisa mengajukan SKB untuk pembebasan PPN dan PPNBM ini. Nanti yang di-upload adalah surat permohonan, kemudian ada surat rekomendasi dan juga dokumen pendukung lain. Misalnya ada performa invoice-nya, kemudian ada dokumen pendukung terkait penyerahan BKP maupun JKP tersebut. Oke. Itu untuk SKB. Kalau nanti pengembalian? prosesnya itu juga cukup cepat ya. Jadi ketika semua kelengkapan dokumen permohonan dan juga kelengkapan dokumennya sudah diupload, kemudian di sistem akan cross check otomatis dan dianggap lengkap, maka surat keterangan bebasnya atau SKB-nya itu akan langsung tergenerate otomatis. Kurang dari 1 hari harusnya sudah bisa di-download dan juga SKB tersebut bisa diserahkan ke lawan transaksi. Oh, jadi 1 hari ya langsung jadi 1 kemungkinan. hari langsung selesai. Beda kan kalau dulu manual pasti nggak mungkin 1 hari. Ada proses di Penelitian belakang ya. dulu, di back office-nya administrasi cukup dan lama. Nah, dengan adanya fasilitas di PMK ini jadi sangat mudah sekali dipercepat dari segi administrasi dan juga dari segi waktu. Oke. Asal dokumen pendukungnya juga lengkap ya, kawan pajak. Nah, kawan pajak. Kemudian tadi ada satu lagi nih Mbak Gimana, Citra. apa tuh? Kalau tadi Pengembalian kan ya? pengajuan yang melalui SKB. SKB. Kalau Satu pengembalian gimana, lagi Mbak? melalui mekanisme yang pengembalian. Kalau yang pengembalian ini hampir dipersamakan dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai PMK 187. Jadi Itu nanti gimana? formulir permohonannya menggunakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian nanti lampirannya adalah dokumen terkait, tetap melampirkan surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini sangat penting ya, baik mengajukan melalui SKB maupun mengajukan melalui pengembalian, itu tetap harus melampirkan surat rekomendasi. Dan juga dokumen lain pendukung terkait dengan penyerahan BKP dan JKP tersebut. Kemudian juga untuk yang melalui mekanisme pengembalian itu prosesnya ada jangka waktunya. Oke, Maksimal berapa? diajukan adalah 1 tahun sejak fakturnya terbit. Kalau lewat oke. dari waktu itu maka sudah tidak bisa lagi mengajukan pengembalian. Nah, gitu mekanismenya kawan pajak tadi. PMK ini sebenarnya mempermudah ya Mbak ya pengajuan SKB-nya. Kalau sebelumnya manual, sekarang online di DJP online-nya masing-masing. Nah, titik krusialnya tadi disampaikan oleh Mbak Erni bahwa harus punya NPWP. Tapi tenang, ini NPWP-nya tidak memunculkan kewajiban Mbak ya. Iya, Hanya- tidak akan menjadi lapor SPT tahunan Betul, badan. tidak memunculkan kewajiban untuk perwakilan negara asing ataupun badan internasional. Ini nomor NPWP-nya hanya sebagai identitas nanti ya untuk PNABI untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan di DJP online. Nah, tadi disampaikan kalau SKB di 1 hari bisa selesai sepanjang dokumen yang disampaikan lengkap. Pengembalian dilakukan dengan mekanisme pengembalian yang seharusnya tidak terutang ya Mbak. Iya. Sesuai dengan PMK 187. Kalau saya nih sepertinya melihat sekilas mending SKB aja ya, nggak ribet gitu, nggak dua Cepet pula ya. ya gitu lewat online, kemudian langsung nggak ada pembayaran sama sekali. Tapi kalau tidak mengurus SKB masih ada alternatif yaitu pengembalian, walaupun memang prosesnya akan lebih panjang nih daripada kawan pajak mengajukan SKB. Jadi better ngajuin SKB, tapi kalau misalnya sudah terlanjur nggak apa-apa, masih ada mekanisme pengembalian nih untuk kawan pajak semua di rumah. Oke, Mbak Hana, tadi sebelum dijelaskan mekanismenya kan ada ketentuan yang dijelaskan oleh Mbak Ermi nih, kalau misalnya penyerahan BKP atau JKP itu tidak boleh dipindah tangan kan ya Mbak dalam Iya. waktu 4 tahun. Kalau misalnya dalam kurun waktu dalam 4 tahun itu belum nyampe 4 tahun nih, ternyata memang ada satu dan lain hal harus dipindah tangankan. Itu mekanismenya seperti apa nih Mbak? Itu kan berarti tidak sesuai dengan ketentuan dengan PMK 59 ini. Kalau misal dalam waktu 4 tahun itu dipindah tanganin, apa nih yang akan harus dilakukan oleh PNABI ini? Oke, baik. Jadi dalam pengawasan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, jika memang selama 4 tahun tersebut ya, memang secara ketentuan sudah tidak lagi memenuhi, maka secara jabatan bisa kami melakukan pembatalan SKB seperti itu. Ya, ketika nanti terjadi pembatalan, maka balik lagi ada terutang PPN yang harusnya dibayar ya. Nah, kalau misalnya dalam 4 tahun ada pemindahan manfaat ya atau pengalihan manfaat ke orang lain. Nah, di sini
kalau dipindahkan ke sesama pejabat juga itu harus dibuktikan dengan berita acara pengalihan seperti itu, berita acara pengalihan manfaat. Tapi kalau misal tidak ada, maka balik lagi akan terutang seperti itu. Jadi tidak berlaku pembebasan SKB tersebut. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dalam kurun waktu 4 tahun tadi atau tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan PMK 59 ini, maka ada dua hal ya Mbak, kalau misalnya dipindah tangankan kepada pejabat negara asing atau perwakilan negara asing lainnya, harus disertai dengan berita acara. Tapi kalau misalnya penyerahannya atau pemindah tanganannya ini kepada selain perwakilan negara asing lainnya, maka terutang Terutang, PPN betul. dan Kalau harus nggak diterbitkan. salah tuh ada satu lagi Mbak Citra, Apa itu? selain ke sesama perwakilan negara asing atau badan internasional, bisa juga ke pemerintah Indonesia. Oh iya betul. Jadi kalau ke pemerintah Indonesia sama ya, menggunakan berita berita acara acara juga, juga. tapi ya Oke. jadinya tetap dibebaskan PPN-nya. Betul. Berarti pemindah tanganannya kepada perwakilan negara asing lain, kalau badan internasional lain gimana Mbak? Belum diatur ya? Juga sama, kalau juga sama. Oke, jadi kalau Intinya ada berita acara lah ketika ada pemindahan manfaat seperti itu. Betul. Kalau misalnya pemindah tanganan ke pemerintah Indonesia atau perwakilan negara asing lain atau badan internasional lain, harus ada berita acaranya. Tapi kalau pemindah tanganan atau pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain selain yang disebutkan sebelumnya, maka akan terutang PPN dan wajib diterbitkan faktur pajaknya. Betul. Betul, seperti itu. Nah, terkait dengan faktur pajak nih Mbak Ermi, kalau misalnya menjadi terutang, apakah ada ketentuan khusus terkait dengan faktur pajaknya ini atau sama aja dengan pembuatan faktur pajak seperti biasanya gitu? Oke, jadi mungkin ini kaitannya dengan banyak wajib pajak secara umum ya. Jadi kalau di PMK ini sendiri kan sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan mungkin kawan pajak yang PKP di rumah, tidak semuanya memiliki kerjasama dengan perwakilan negara asing maupun badan internasional. Tapi siapa tahu nih suatu saat kawan pajak di rumah ada yang kontrak nih dengan bertransaksi atau memiliki kontrak dengan perwakilan negara asing maupun badan internasional ini. Nah, seperti apa proses pembuatan faktur pajaknya? Tadi kan ada dua ya mekanisme. Kalau yang pertama tidak ada SKB misalnya, berarti prosesnya melalui pengembalian ya nanti. Ketika tidak ada SKB maka kan PPN-nya harus dibayar. Ketika PPN harus dibayar, kode faktur yang dibuat adalah kode 01 seperti pembuatan faktur biasa. Dan di sini tetap ya, karena sekarang e-faktura sudah update ke versi yang 4.0, maka penginputan NPWP-nya ini menjadi wajib. Maka harus ada NPWP yang diinput untuk si badan internasional maupun perwakilan negara asing. Maka bisa mungkin kawan pajak yang sudah punya kerjasama dengan perwakilan negara asing atau penabinya ini selama ini membuat faktur dengan kode 000, bisa disampaikan ke mereka bahwa saat ini mohon untuk dapat mendaftarkan diri dulu, membuat NPWP untuk dapat dibuat faktur pajaknya, karena nanti tidak bisa di-create faktur pajaknya. Kemudian kalau cara yang kedua tadi sudah ada SKB, maka nanti kode faktur yang dibuat adalah dengan kode 08. Jangan lupa nanti dibubuhkan kode cap tambahannya adalah PP nomor 47 tahun 2020. Jadi yang dipakai adalah PP-nya, bukan yang PMK ya. ini. PP yang dipakai. Pastikan kode fakturnya 08 dan ada kode cap. Kalau bisa juga di bagian nomor referensi atau kode referensi yang di bawah itu cantumkan juga nomor SKB yang diberikan oleh pihak penabinya. Oke, begitu kawan pajak terkait dengan faktur pajak yang diterbitkan apabila memang menjadi harus dibayarkan PPN-nya ya. Nah, kawan pajak sekian nih udah ya Mbak ya? Udah Sepertinya cukup itu kayaknya semua ya, udah yang sudah diatur. PMK-nya tidak terlalu panjang soalnya. Nah, itu tadi apa semua yang sudah diatur dalam PMK 59 tahun 2024 ini sudah dijelaskan, disampaikan kepada kawan pajak di rumah. Nah, ini tentunya akan berdampak sekali kepada kawan pajak di rumah yang berstatus sebagai PKP yang bekerja sama dengan penabi ini. Jadi ada fasilitas yang diatur. Sebenarnya fasilitas sudah lama ya Mbak ya, cuman di PMK ini diatur ulang. Mekanismenya jadi dari manual menjadi online melalui DJP online, dan sekarang perwakilan negara asing dan badan internasional itu diwajibkan untuk memiliki NPWP. NPWP-nya nanti tidak menjadikan penabi ini sebagai subjek pajak, atau NPWP ini tidak memunculkan kewajiban perpajakan, hanya sebagai
nomor identitas untuk perwakilan negara asing dan badan internasional. Mengenai ketentuan dan tata caranya tadi sudah disampaikan bahwa yang fasilitasnya terkait dengan impor dan penyerahan jasa kena pajak oleh Penabi ini, kemudian tata cara dan mekanismenya secara online, dan juga ada tadi SKB ya Mbak, dan juga ada mekanisme pengembalian. Dan juga diatur mengenai ketentuan lebih lanjut bahwa dalam 4 tahun penyerahan jasa atau barang kena pajak ini tidak boleh dipindah tangankan atau dipindah manfaatkan kepada pihak lain. Kalau misalnya tidak memenuhi ketentuan ini, maka terhutang PPN dan wajib diterbitkan faktur pajaknya. Nah, kurang lebih seperti itu kawan pajak mengenai ketentuan terbaru di PMK 59 tahun 2024 ini. Jangan lupa kawan pajak yang merasa relate dengan ketentuan ini atau kawan pajak adalah salah satu rekanan yang berhubungan langsung dengan perwakilan negara asing atau badan internasional, bahwa peraturan ini mulai berlaku di 1 Oktober 2024. Oke, ada lagi Mbak yang mau disampaikan mungkin? Sudah cukup? Sudah cukup ya, sudah cukup semua tadi disampaikan oleh dua narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kawan pajak di rumah, menambah insight terbaru, dan tentunya dengan suasana yang baru ini menjadi informasi yang ringan untuk kawan pajak terima dan bermanfaat bisa disampaikan kepada kawan pajak yang lain. Jangan lupa untuk di-share video ini apabila video ini bermanfaat, di-like juga, di-komen juga, dan kami sangat menerima masukan dari kawan pajak kalau misalnya kawan pajak ada ide atau saran materi untuk kita bahas di podcast berikutnya. Saya Citra, Saya Ermi, Dan saya Hana. terima kasih banyak untuk kawan pajak yang sudah menyimak sampai dengan akhir podcast Popcorn kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Popcorn berikutnya. dadah!